Perkenalkan, nama saya Mega Dewi Astuti dengan NIM 19061102055. Pada video ini, saya akan membahas materi perilaku organisasi internasional yang telah diberikan oleh dosen pengajar saya, Dr. Grace Sendo, SE, MAB, dengan materi komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sifat komunikasi. Yang pertama, ada tatap muka atau face to face. Ialah komunikasi yang berlangsung secara dialogis sambil saling menatap sehingga terjadi kontak pribadi. Contoh, rapat, kuliah, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, ada bermedia, merupakan komunikasi dengan menggunakan alat, umpamanya telepon, memorandum, karena melalui alat maka antara kedua orang tersebut tidak terdapat kontak pribadi. Yang ketiga, verbal. Sifat ketiga ini juga biasa disebut bahasa lisan. Bahasa lisan itu terdiri dari dua jenis, yakni lisan dan tulisan. Sifat verbal dalam bentuk lisan dapat ditemui dalam komunikasi personal maupun komunikasi kelompok. Sedangkan yang berbentuk tulisan dapat dijumpai pada komunikasi massa dan komunikasi media. Yang keempat, nonverbal. Merupakan komunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi ini dapat berupa isyarat badan atau eye contact dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahapan proses komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengirim pesan dan isi pesan, simbol atau isyarat, media atau penghubung, mengartikan kode atau isyarat, penerima pesan, dan umpan balik. Komunikasi nonverbal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Misalnya, menggunakan gerakan tangan untuk menunjuk dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Dan komunikasi interpersonal akan melibatkan orang lain di dalamnya, seperti pada saat Anda berpidato di depan khalayak umum, melakukan public speaking, rapat atau meeting, berbicara dengan orang lain, kegiatan video call, ataupun hal-hal lain yang dilakukan oleh diri sendiri bersama sang lawan bicara. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah berbagai jenis distraksi ketika proses komunikasi atau penyampaian dan penerimaan berlangsung antara orang satu dengan orang lain atau bisa juga organisasi, kelompok, dan sebagainya. Hambatan ini bisa dikarenakan adanya faktor hambatan pribadi, hambatan fisik, hambatan usia, hambatan lingkungan, hambatan budaya, dan hambatan bahasa. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah bentuk komunikasi yang melibatkan dua budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya terjadi ketika seseorang dari satu budaya mengirimkan pesan kepada seseorang dari budaya yang lain. Contoh, komunikasi lintas atau yaitu komunikasi dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya, sehingga rawan terjadinya kesalahpahaman. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara orang Medan dan orang Sulawesi, atau orang Indonesia dengan orang Spanyol. Selanjutnya, kepemimpinan manajer versus pemimpin. Nah, manajer adalah seorang yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan karyawan dalam perusahaan. Manajer juga harus memastikan bahwa semua karyawan bekerja dengan baik sesuai dengan job desk masing-masing. Sedangkan pemimpin adalah seorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan, dan pemimpin juga harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Adapun perbedaan manajer dan pemimpin, yaitu manajer membangun tujuan sedangkan pemimpin membangun visi. Manajer hanya memerintah sedangkan pemimpin memberi motivasi. Manajer mewujudkan ide sedangkan pemimpin punya ide. Manajer mengatur resiko sedangkan pemimpin mengambil resiko. Manajer realistis sedangkan pemimpin idealis. Manajer memikirkan hasil sedangkan pemimpin memikirkan proses. Selanjutnya, perspektif kepemimpinan sifat dan perspektif kepemimpinan perilaku.
Yang pertama di sini perspektif kepemimpinan sifat. Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Pemimpin memiliki kecakapan yang luar biasa seperti tidak kenal lelah, intuisi tajam, wawasan masa depan yang luar biasa, dan penuh keyakinan. Menurut pendekatan sifat, seseorang jadi pemimpin karena bawaan sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Namun demikian, kemampuan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifatnya, tetapi ditentukan pula oleh keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya, perspektif kepemimpinan perilaku. Kegagalan dan keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan dalam memberikan wewenang, cara berkomunikasi, cara mendorong kerja bawahan, cara memberikan bimbingan dan pengawasan, cara membina disiplin bawahan, serta mengambil keputusan. Pendekatan perilaku ini menggunakan acuan sifat pribadi dan kewibawaan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Menurut Robbins tahun 2006 menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Jadi, gaya kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi perilaku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikan kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.